Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati dengan NIM 22416273201115 dari kelas PS22C untuk memenuhi tugas perkembangan anak, yaitu tugas observasi eksperimen Sally and Anna pada anak umur 3 tahun dan umur 5 tahun. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Puspa Rahayu Utami Rahmat, MPC Psikolog, yang saya hormati selaku dosen pengampu, dan semua teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja. Apa itu teori Piaget? Apa kalian tahu? Jika belum tahu, yuk kita cari tahu. Perkembangan kognitif atau teori Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Usaha individu secara kognitif dalam memahami sesuatu melalui dua proses, yaitu organisasi dan adaptasi. Apa organisasi? Organisasi mengorganisasikan pengamatan dan pengalaman kita. Contohnya, memisahkan gagasan yang penting dan gagasan yang satu dengan gagasan yang lainnya. Selanjutnya ada adaptasi, yaitu menyesuaikan diri terhadap tuntutan baru dari lingkungan. Di sini ada 4 tahapan perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Yang pertama, periode sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Bayi membangun pemahaman mengenai dunianya melalui usaha mengoordinasikan pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar dengan tindakan fisik. Yang kedua ada periode praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menunjukkan dunianya melalui kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar mencerminkan meningkatnya pemikiran simbolis dan melampaui hubungan sederhana antara informasi sensoris dan tindakan fisik. Yang ketiga ada periode operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Anak saat ini dapat bernalar secara logis mengenai peristiwa konkret dan mengklarifikasikan objek-objek ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Yang keempat, ada periode operasional formal dari umur 11 sampai dewasa. Remaja bernalar secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Misalnya, mengembangkan gambaran mengenai keadaan yang ideal, yaitu orang tua yang ideal dan membandingkan dengan standar lain. Nah, langsung saja kita langsung ke hasil analisis eksperimen Sally and Anna pada anak usia 3 dan 5 tahun. Di sini juga ada beberapa bahan-bahan yang harus digunakan. Yang pertama ada 2 buah keranjang, yang kedua ada 2 buah boneka, yang ketiga ada 2 kain, dan yang terakhir ada 1 bola. Adapun rumusan masalah yaitu ada 2. Yang pertama, gambarkan perkembangan kognitif masing-masing anak, yaitu anak usia 3 tahun dan 5 tahun yang ditinjau dari tahap perkembangan teori Piaget. Yang kedua, gambarkan bagaimana perbedaan perkembangan kognitif anak usia 3 dan 5 tahun berdasarkan hasil eksperimen. Yuk langsung aja. Yang pertama ada hasil observasi dari anak umur 3 tahun. Dari hasil observasi yang saya lakukan, anak umur 3 tahun mengenai eksperimen Sally and Anna pada adik ini adalah awalnya, adik ini tidak memperhatikan karena mungkin dia terlihat kaget berkenalan dengan saya yang menurutnya adalah orang asing atau orang baru untuk dia. Tapi lama-kelamaan, adik ini mulai sedikit memperhatikan cerita Sally and Anna meskipun pandangan matanya kadang melihat ke berbagai arah. Dan ketika disuruh untuk memilih bola, adik ini masih kebingungan dan terdiam. Tapi akhirnya adik ini menuju keranjang yang benar di mana bola itu berada. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan kecerdasan kognitif di usia 3 tahun belum matang. Meskipun keranjang yang dia tunjuk benar, tapi masih terlihat bagaimana adik ini kebingungan mencerna cerita yang saya berikan. Dan dia kurang fokus memperhatikan, entah karena kebetulan, tapi adik ini memilih keranjang yang benar. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat video berikut ini. Oke, kita mulai ya. Lihat ke sini.
dua. Nah, yang satu ini namanya dan yang satu ini namanya mereka sudah bermain bola. Nah, tiba-tiba Sally ini memasukkan bolanya ke sebuah keranjang. Dimasukin, terus Sally tiba-tiba pergi. Lalu Anna mengambil bola tersebut, diambil dan memasukkannya ke keranjang yang lain. Lalu Sally kembali. Bolanya ada di mana? Jadi tahu nggak bolanya ada di mana? Coba ada lihat keranjangnya. Coba pilih keranjangnya. Ada di sini apa di sini? Coba tunjuk. Pakai tangan. Ada di sini apa di sini? Lihat sini kakak. Di sini apa di sini? Nah, coba. Oh, di sini. Kita buka ya. Wah, hebat. Ternyata bolanya ada. Udah. Pintar, Dede. Yang kedua ada hasil observasi anak umur 5 tahun. Dari hasil observasi yang saya lakukan pada anak umur 5 tahun mengenai eksperimen ini, terlihat bahwa gadis kecil ini sangat memperhatikan sekali ketika saya menceritakan kisah tersebut dari awal hingga akhir. Dia terlihat sangat senang dan menikmati cerita tersebut. Dan ketika ditanya bola itu di mana, gadis ini langsung dengan sigap menunjuk keranjang yang berisi bola di dalamnya. Hal ini sangat terlihat jelas bagaimana perkembangan kecerdasan kognitif yang ada pada dirinya sudah matang, di mana ia mampu fokus dan mengerti ketika saya menceritakan kisah itu hingga akhir. Bahkan gadis kecil ini terlihat sangat gembira dan antusias. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat video yang berikut ini. Di sini ada 2 buah boneka dan 2 buah keranjang. Boneka pertama namanya Sally dan yang kedua namanya Anna. Mereka sedang bermain bola bersama-sama. Kemudian Sally memasukkan bola ini ke sebuah keranjang. Lalu tiba-tiba Sally pergi. Tuk. Sally pergi. Kemudian Anna mengambil bola yang di keranjang tersebut. Anna memindahkan bola ini ke keranjang lain. Lalu Sally kembali. Dia bertanya, kira-kira bola itu ada di mana? Dia tahu nggak di mana bolanya? Coba lihat, ada di keranjang mana? Aku tahu. Coba ada di keranjang mana? Ini. Coba buka, ada nggak? Yeay, ada. Dan di sini bagaimana sih perbedaan perkembangan kognitif anak umur 3 tahun dan umur 5 tahun? Sudah saya jelaskan tadi ya, jadi perbedaannya sangat terlihat jelas sesuai eksperimen yang saya lakukan bahwa anak umur 3 tahun belum bisa memahami dan masih kebingungan ketika saya menceritakan kisah tersebut. Tidak fokus, selalu melirik ke berbagai arah. Dan dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif dalam dirinya memang belum matang. Lalu berbeda sekali dengan anak yang berumur 5 tahun di mana ia sangat memperhatikan, fokus, dan boleh mengerti dengan apa yang saya ceritakan. Menurutnya ini sangat menarik sehingga responnya terlihat sangat senang dan antusias. Hal ini tentu jika dilihat dari perkembangan kognitifnya anak tersebut sudah matang. Seperti yang dikatakan oleh Jean Piaget di mana kecerdasan akan berubah seiring pertumbuhan anak tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi